Jadi yang pertama ada unsur saling ridho. Saling ridho itu wajar, jangankan di lembaga tadi, orang beli saja kalau nggak ridho nggak mau beli. Itu unsur pertama. Jadi kalau ada saling ridho, rela dengan pembelian, terjadi jual beli. Kalau nggak rela nggak jadi. Antum mau beli handphone di Korea di sini, lihat nggak cocok kan nggak beli kan? Artinya amparadunya tidak ada. Kemudian aspek syariah yang kedua, jangan terjadi kemudian tadi riba. Yang ketiga, jangan terjadi gharar. Gharar itu apa yang disampaikan nggak sama dengan realita. Nanti datang ke sini ya, wah nanti bagus kampusnya di Busan, tiba-tiba dikirim ke daerah paling terpencil misalnya. Itu gharar masuknya. Jadi kalau kita mau jawab singkat, sah saja bila dilakukan dengan catatan yang keempat terakhir tidak menzalimi kedua belah pihak setelah ada kejelasan data. Artinya apa? Nanti dia daftar, antum senang, ternyata nggak punya kemampuan bayar, itu pun dicek juga. Ya, termasuk carikan sponsor kalau memungkinkan dari sisi mana dia dapatkan. Jadi intinya sah sepanjang memenuhi 3-4 kriteria tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingin membuka dengan mengucapkan syukur pada Allah. Semoga tenaga kita semua diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Baik, karena temanya tanya jawab, saya berikan pengantar sampai di sini. Silahkan kita bisa kembangkan. Saya bertanya, antum jawab. Monggo, silakan. Kita boleh. Itu satu ya. Satu-satu. Mik kasih langsung aja. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih waktunya Ustaz. Saya ingin bertanya tentang model bisnis Ustaz. Jadi sebagian kita ini ada yang pintar berbahasa Korea. Mungkin nanti sepulang dari sini di rumah ingin membuka LPK. LPK itu seperti lembaga kursus bahasa Korea. Dan prakteknya sekarang ada persaingan Ustaz. Mereka itu boleh. Jadi halo jangan. Jadi persaingan. Jadi persaingan di pasaran itu begini Ustaz. Persaingan di dunia LPK itu mereka membiayai di awal. Jadi biaya awalnya semula itu mungkin sekitar 20 juta gitu. 3 juta. Enggak, biaya untuk sampai tuntas. Sampai tuntas kira-kira 20 juta, kemudian dibiayai oleh pihak LPK disuruh ngangsur 6 kali. 6 juta kali 6. Jadi kalau kita tidak ikut model seperti itu, mungkin kita susah mendapatkan siswa. Yang seperti ini pertama boleh apa tidak? Seandainya tidak boleh, kita kira-kira format apa yang diperbolehkan, tapi hampir seperti ini, cuma mungkin merubah akadnya mungkin. Atau barangkali begini, kalau mungkin pemikiran saya, boleh nggak seandainya nanti kalau biaya sendiri 20 juta itu nanti kalau ikut pembiayaan sini biaya sekolahnya 36 juta diangsur 6 kali. Kira-kira begitu boleh Mas? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bisnis tijarah untuk memberikan pendidikan bahasa Korea atau mengajarkan bahasa Korea. Sekarang objeknya apa? Apa untuk pendidikan, untuk sekolah ke sini, atau untuk bekerja di sini? Objeknya seperti apa? Dari objek ini nanti kelihatan market. Saya bicara dua hal. Saya bicara tentang market pola bisnis. Yang kedua aspek syariah untuk kebolehan praktek itu kemudian dilakukan. Baik.
Sekarang kalau kita bicara strategi bisnis misalnya, apa yang mau dikembangkan dari objek tadi? Kalau teman-teman ingin melihat objeknya mahasiswa atau orang yang belajar ke sini, maka pertama yang harus disampaikan, Anda harus dapatkan info kampus terbaik apa di sini. Apa fasilitas yang diberikan? Apa prospek ke depan yang bisa diraihnya? Yang paling cepat, cari kampus-kampus yang sekiranya bisa memberikan beasiswa, sehingga nanti bisa meringankan ketika mereka ke sini dan dari daya kekuatan motivasi mereka untuk bisa datang ke sini. Kualitas kampusnya kemudian diruntutkan dalam bentuk draft jadi brosur sampai ke sana. Jadi orang punya alasan kenapa saya mesti ke Korea. Kenapa saya belajar bahasa Korea? Dari situ turunkan investasinya. Kalau Anda kemudian datang ke Korea, masuk kampus ini, belajar sampai selesai, dibandingkan dengan di luar investasi yang harus dikeluarkan sekian. Anda cuma ikut kemudian ke sini, kursus, teman-teman di kursus itu bekerja sama langsung dengan lembaga kampus dimaksud, atau lembaga think tank yang lain, setidaknya untuk mensponsori dia datang. Jadi dia hanya dicukupkan untuk belajar, saya ambil contoh ya, saya belum masuk kepada ranah konsep fikihnya. Dia misalnya hanya fokus hanya untuk belajar di situ saja. Baru teman-teman pasang target berapa biaya yang dibutuhkan untuk dia berangkat ke sini. Kalau pekerjaan itu mungkin lebih umum, lebih luas dan sangat dibutuhkan. Tapi polanya sama. Apa yang ditawarkan? Umumnya kan kalau orang kita pengen kerjanya di luar, ada gaji sekian kan. Tapi kalau Anda bisa bentuk dengan sistem yang lebih rapi, lebih baik, itu akan lebih maksimal. Dari mulai kerjanya di mana, pusatnya apa, maksimalnya apa, kemudian logika atau nalar yang dibutuhkan supaya belajar bahasa Korea. Sekarang kita masuk ke aspek fikihnya. Sekarang saya buka pendidikannya. Boleh nggak saya menerapkan misalnya dana ditalangi dulu, sekian, dari biaya yang dibutuhkan. Contoh 20 juta. Anak kemudian belajar, ikut lembaga kita dengan biaya sekian. Sah-sah saja sepanjang ada keridhaan dari dua belah pihak. Antara dan minkum. Yang kedua, tidak ada kemudian unsur riba di dalamnya. Misal, ini silahkan masuk ya ke lembaga kami, biaya 20 juta. Anda punya kemampuan bayar di awal misalnya 5 juta untuk pendaftaran, sisanya diangsur. Tapi kalau telat, dari situ Anda didenda misalnya 10% dari angsuran pertama. Itu riba masuknya. Nah, kalau misalnya Anda tetapkan cukup bayaran diangsur sekian, itu sah, boleh. Jadi yang pertama ada unsur saling ridha. Saling ridha itu wajar, jangankan di lembaga tadi, orang beli saja kalau nggak ridha nggak mau beli. Itu unsur pertama. Kalau ada saling ridha, rela dengan pembelian, terjadi jual beli. Kalau nggak rela nggak jadi. Antum mau beli handphone di Korea di sini, lihat nggak cocok kan nggak beli kan? Artinya amparadunya tidak ada. Kemudian aspek syariah yang kedua, jangan terjadi kemudian tadi riba. Yang ketiga, jangan terjadi gharar. Gharar itu apa yang disampaikan nggak sama dengan realita. Nanti datang ke sini ya, wah nanti bagus kampusnya di Busan, tiba-tiba dikirim ke daerah paling terpencil misalnya. Itu gharar masuknya. Jadi kalau kita mau jawab singkat, sah saja bila dilakukan dengan catatan yang keempat terakhir tidak menzalimi kedua belah pihak setelah ada kejelasan data. Artinya apa? Nanti dia daftar, antum senang, ternyata nggak punya kemampuan bayar, itu pun dicek juga. Ya, termasuk carikan sponsor kalau memungkinkan dari sisi mana dia dapatkan. Jadi intinya sah sepanjang memenuhi 3-4 kriteria tadi. Pertama, ada saling rela disebut antaradin. Kedua, tidak ada riba di dalamnya. Ketiga, tidak ada gharar. Yang keempat, tidak ada unsur yang kemudian bisa menzalimi di kemudian hari. Ada istita'ah, faktor kemampuan untuk membayar. Sah hukumnya. Baik. Yang berkembang asal dari 20 juta menjadi 36 juta, tapi diangsur 6 kali hari tidak riba. Oh, kalau di awal disampaikan, misalnya gini, kalau Anda bayar tunai, ini 20 juta, sekian. Tapi kalau Anda bayar cicil misalnya, ini ada biaya administrasi, biaya seperti ini. Jadi cicilan jadi 36 juta. Jadi yang dijualnya, yang disampaikannya bukan 20 juta, disampaikannya paket 36 juta. Itu poinnya. Jadi kami sampaikan ya, ada paket 36 juta Anda bisa cicil, silahkan. Ya, kenapa Anda harus cicil tidak sama dengan yang bayar tunai? Persoalannya nanti ketika kami sampaikan lagi ada administrasi lagi, ada penambahan ini, itu dijelaskan secara terstruktur. Rinciannya ada sehingga terjadi proses jual beli walaupun jasa di situ. Jadi bukan karena Anda nyicil kemudian Anda ada tambahan sekian, itu masuk kategori riba di dalamnya. Tapi kalau teman-teman bikin paket langsung di awalnya, ini Anda biaya kursusnya sekian. Ya, adapun skema untuk menyicil biayanya sekian misalnya, cicilan ini. Tapi cicilan itu bukan cicilan dalam konteks bunga. Beda dengan kredit. Kalau kredit kan Anda kredit motor nih, kan? Dibuat kan bagannya sekian. Kalau Anda nyicil sekian, kalau Anda cash sekian. Tapi sebetulnya harga dasar cashnya kan jelas.
Ya, cashnya kan misalnya 15 juta. Sebetulnya bisa beli cash. Ya kan? Tapi kemudian marketing itu atau bahkan salesnya itu mengarahkan dia kepada kredit supaya dia bisa dapat tambahan bonus di situ. Ya kan? Satu itu. Yang kedua, dia bisa dapat tambahan bunga yang dicicilkan lewat riba. Cicilannya itu dapat tambahan. Sebetulnya harganya sama. Ketika diberikan kepada penjual asal, harganya sama. Cuman sales kedua ingin mendapatkan tambahan keuntungan, akhirnya dijadikanlah pola kredit. Kreditnya sebetulnya pola riba yang diperindah dengan kalimat kredit. Itu kalimatnya. Kalau teman-teman sekarang ingin keluar dari konsep kredit tadi, artinya tawarkan paket langsung. Ini ada paket kursus cicilan nilainya 36 juta. Itu saja. Jadi jangan dibuatkan paket begini, misalnya ini sebetulnya 20 juta. Cuman karena Anda menyicil begini jadi 36 juta. Tidak, bikin paket cicilan untuk kursus biaya 36 juta. Fasilitas sekian. Tuh. Paket untuk bayar kursus misalnya langsung kelasnya seperti ini, fasilitas ini paket 20 juta. Jelas di sini. Paham sampai sini? Baik, Allah taala a'lam bissawab. Sekira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok saya di Masjid Al-Barakah dan siang ya. Siang. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu kita berjumpa, diteruskan nanti tanya jawab di sana. Kalaupun tak ada waktu, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita berjumpa di lain kesempatan insyaallah. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تعلمنا فهمنا يا الله ما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به اللهم يسر لنا يا الله كل العسير فإن بيدك يا الله كل عسير يسير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.